Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen kelihatan bersemangat sekali. Ada apa nih? Karena mau makan bareng Bung Alfian. Alhamdulillah. Bung Alfian, ini ada berita, kayaknya ini luput dari beberapa ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh yang punya YouTube Bung Alfian. Nah, ini mungkin perlu juga Bung Alfian respon. Hari Rabu 31 Agustus 2022 dari Detik News. Judulnya, Golkar kerjasama dengan partai berkuasa di Cina soal pendidikan kader. Nah, Bung Alfian, untuk respon awal ini, saya mencoba mengkritisi dari judulnya, Bung Alfian. Kok judulnya kayak dibikin soft gitu? Dengan partai berkuasa. Kenapa nggak ditulis saja? Dengan Partai Komunis Cina. Gimana respon awalnya, Bung Alfian? Jelas itu sebuah eufemisme ya, penghalusan tata bahasa yang sesungguhnya adalah sama saja. Dan ingat bahwa kerjasama partai-partai di negeri kita bukan hanya Golkar. Waduh. Ada partai lain yang sudah lebih dari 13 kali sejak tahun 2004 ya, 2004 sampai hari ini masih melangsungkan kerjasama dengan formula yang berbeda. Kalau dulu fokus diberangkatkan ke sana, sudah 13 angkatan dan mungkin tidak sebanyak itu, tetapi sudah mengalokasikan SDM. Dia mengirim sekitar 15 orang kadernya setiap proses pertukaran kader. Dan ini harus jadi catatan, Golkar itu ada sebuah satuan gugus politik yang tidak pernah mau dibilang partai, dan mereka adalah kumpulan orang-orang yang anti komunisme PKI. Ada apa dengan Golkar hari ini mengirimkan ke Partai Komunis Cina untuk alasan apapun, terus harus dipersoalkan. Betul. Nah kan Bang Akbar Tanjung yang namanya mirip dengan Alfian Tanjung, tolong ini ditegur ini pengurus-pengurusnya. Jangan pada main-main mata dengan palu arit. Betul Bung Alfian. Nah Bung Alfian, saya coba bacakan beritanya. Partai Golkar sudah cukup lama menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Cina yang merupakan partai berkuasa di Cina. Kerjasama ini terutama dalam urusan pengembangan kualitas sumber daya manusia alias kader. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartanto, mengungkapkan kerjasama pertukaran kader politik sudah beberapa kali dilakukan Golkar dengan PKC. Para kader Golkar dikirim ke Cina untuk menyerap ilmu pengetahuan mengenai politik dan sebagainya. Nah, Bung Alfian, apakah mungkin seorang kader tidak diberikan doktrin ideologi, Bung Alfian? Ya, yang jelas sekali lagi saya ulang buat pemirsa bahwa memang dulu bukan hanya Golkar dan juga bukan hanya PDIP ya yang paling dominan ya. Dan kita tahu betul dan itu sudah terungkap langsung dari mulut-mulut mereka. Mereka sudah melakukan ke sana dan kita bisa mendengar dan kita bisa tahu orang-orang mereka yang akhirnya berani mengatakan bahwa situs Islam itu lebih berbahaya daripada situs porno. Innalillahi. Nah, kita pernah dengar ada seorang tokoh dari itu ya, si Fulanah itu. Nah, kembali soal tadi, ketika dengan alasan peningkatan kualitas SDM, berarti di sana ada proses transfer, transfer of knowledge, transfer of value, transfer of ideology. Itu saya menafsirkan begitu. Jadi kepada Pak Erlangga, tolong terangkan pada masyarakat dan warga Golkar. Saya bagaimanapun orang yang punya banyak teman, mempunyai watak yang jauh luar biasa dari aspek keagamaannya dan ke anti PKI-annya. Ini kira-kira apakah memang di Golkar ada faksi pro PKI gitu? Mungkin ini harus diterangkan nih oleh pengurus-pengurus lainnya. Yang jelas yang saya tahu Golkar itu anti PKI sejak awal berdiri. Kalau sekarang ada kecenderungan berarti ini terpapar dengan paham komunisme. Nah, begitu. Bung Alfian, memang karena sekarang kita lagi bahasnya fokus pada Golkar, Bung Alfian. Karena ini beritanya sangat menonjol sekali. Nah, mungkin untuk partai lain nanti perlu kita bahas juga, Bung Alfian. Baik. Karena ini juga pemberitahuan untuk masyarakat, partai mana saja nih yang sudah memberikan pengkaderan dikirim ke Cina. Karena ini juga menjadi peta juga kan buat bagi masyarakat, Bung Alfian. Wah, jangan sampai nih negara kita dikelola oleh para kader yang dicuci otaknya oleh komunis Cina. Nah, Bung Alfian, pertanyaan saya gini, Bung Alfian. Kenapa harus ke PKC, Bung Alfian? Karena menurut saya banyak partai-partai lain di dunia ini, Bung Alfian, yang bisa lebih bagus daripada PKC. Bagaimana, Bung Alfian?
Ini perlu direspon beberapa hal. Pertama, kedatangan Partai Komunis Cina atau Partai Komunis dari berbagai negara yang masih berhaluan komunis. Agak aneh buat saya adalah mereka hampir selalu diterima di istana. Oh, itu pertama. Iya. Coba deh ikuti dari yang namanya Vietnam, daripada Korea, dan kalimatnya begini. Kunjungan Partai Komunis Cina ke istana. Kunjungan Partai Komunis Vietnam ke istana. Ada apa? Nah, artinya kan kalau partai harus ke kantor partai dong, nggak usah ke istana. Nah, ini ada apa di istana? Tapi itu berita yang nanti mungkin di multi. Nah kembali buat saudara-saudara semua, bagaimana urusan ini yang perlu dipahami di Cina itu akar daripada perjuangan, akar daripada sistem pembangunan dan ideologi pembangunan adalah komunisme. Iya. Jadi apalagi dengan hasil Kongres Partai Komunis Cina pertanggal 22 Oktober yang lalu telah menjadikan seorang Xi Jinping sebagai mahadewanya dewa yang dia mendapatkan dukungan dan juga dikawal oleh 90 juta pemuda yang menggenggam buku merah. Jadi artinya bagaimananya yang jelas siapapun partai apapun yang berangkat ke sana berarti harus disorot secara mendalam akan adanya pengaruh. Bukan hanya partai tapi instansi, institusi pun sebenarnya mau mengirimkannya. Lalu tadi ada kalimat dari Bung Kameramen, partai-partai mana saja, hampir semua. Mungkin kalau boleh saya bilang, nanti kita geledah maksudnya agenda selanjutnya. Lain waktu kita bahas lebih detail bagaimana dengan partai-partai Islam atau partai-partai yang diketahui punya sejarah anti PKI. Silakan. Iya, Bung Alfian, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, Bung Alfian. Apa nih pesan Bung Alfian? Karena kita juga nggak tahu nih Bung Alfian. Apakah partai yang mengusung Pak Anies hari ini juga memberangkatkan kadernya ke PKC, kan kita nggak tahu juga, Pak. Nah itu nanti kita geledah atau kita bahas di sesi selanjutnya. Dan untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian untuk partai-partai Islam yang hari inilah ya, yang dia benar-benar Islam, agar tidak goyang Bung Alfian, agar tidak terpancing atau agar tidak terayu godaan. Saya juga khawatir Bung Alfian ke PKC juga dapat iming-iming Bung Alfian. Ya kan? Mudah-mudahan partai Islam yang ada tidak terbawa ke sana. Dan apa pesannya Bung Alfian? Dan menurut Bung Alfian, bagusnya mereka studi bandingnya atau dapat komparasi ilmu pengetahuannya dari negara mana Bung Alfian? Baik. Sebagai sebuah closing statement jelas untuk partai-partai Islam dan berhaluan Islam, menurut saya yang pertama saya nyatakan kalian semua harus bertobat. Betul. Karena secara umum tetap berangkat cukup banyak. Yang terjaga paling banyak hanya 2 partai yang betul-betul tidak mengirimkannya. Bahkan secara lebih rigid lagi, lebih telaten lagi, paling top hanya satu partai saja yang tidak memberangkatkan sama sekali. Partai apakah itu? Nah, dibacain berita yang akan datang. Jadi untuk kali ini, yang jelas seluruh kaum muslimin se-Indonesia kita siap untuk berpartisipasi politik. Kita siap untuk melakukan mobilisasi politik dan siap berpolitik aliran, berpolitik identitas, dan kita tetap punya wibawa, kita tetap jaga sportivitas, dan kita akan memenangkan konstatasi ini dengan semangat demokrasi permusyawaratan yang membuat kita menang dengan satria, dan kita akan mengurus negara ini menjadi negara yang berdaulat dengan haluan yang sudah kita punya sejak awal kemerdekaan. Sekian dibacain berita, kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.